Pernahkah Anda merasa menjadi orang yang berbeda saat berbicara bahasa Inggris? Lebih percaya diri, lebih modern, atau justru merasa canggung dan tidak otentik? Perasaan ini bukan hal sepele. Dalam sosiolinguistik, bahasa bukan sekadar alat komunikasi, tetapi alat pembentuk identitas. Pada kegiatan belajar 5 ini, kita akan membahas hubungan erat antara bahasa dan identitas dalam pembelajaran EFL, serta implikasinya bagi siswa dan guru. Dalam pandangan tradisional, identitas sering dianggap statis, misalnya, saya orang Indonesia, saya perempuan. Namun, sosiolinguistik poststrukturalis, seperti yang dikemukakan Bonnie Norton dan Chris Whedon, melihat identitas sebagai cair, majemuk, dan terus dikonstruksi melalui bahasa. Setiap kali seseorang berbicara, ia sedang melakukan atau performing identitas. Dalam konteks EFL, belajar bahasa Inggris bukan sekadar menghafal kosakata, tetapi proses rekonstruksi diri. Banyak siswa merasa menjadi orang lain saat berbicara Inggris. Konflik identitas inilah yang sering menjadi sumber kegagalan belajar, bukan semata masalah kognitif. Bonnie Norton mengkritik konsep motivasi tradisional dan menggantinya dengan istilah investment. Motivasi dianggap sebagai sifat internal individu. Investment melihat relasi siswa dengan dunia sosial. Siswa akan berinvestasi dalam bahasa Inggris jika mereka percaya bahasa itu memberi return, seperti akses ke pekerjaan, status, atau identitas yang lebih bernilai. Namun, jika lingkungan belajar terasa rasis, eksklusif, atau mengancam identitas budaya mereka, siswa bisa menarik investasinya, meskipun secara psikologis mereka termotivasi. Ini menjelaskan mengapa siswa rajin tapi tidak berkembang. Zoltan D. Renyei menghubungkan motivasi dengan identitas melalui L2 Motivational Self System. Ada 3 komponen utama. Pertama, ideal. L2 Self, yaitu gambaran diri ideal siswa di masa depan. Sebagai pengguna bahasa Inggris ini adalah pendorong terkuat. Kedua, Auto L2 Self, yaitu tekanan eksternal untuk memenuhi harapan orang lain. Ketiga, L2 Learning Experience, yaitu pengalaman belajar saat ini. Implikasi pedagogisnya jelas. Tugas guru bukan hanya mengajar materi, tetapi membantu siswa memvisualisasikan masa depan diri mereka melalui bahasa Inggris. Isu identitas tidak hanya dialami siswa, tetapi juga guru. Mitos native speaker fallacy menempatkan native English speaking teacher nest sebagai standar ID dan non-native NNEST sebagai kelas 2. Banyak NNST mengalami imposter syndrome, merasa tidak kompeten karena aksen atau kesalahan kecil. Sosiolinguistik kritis menolak hierarki ini. Non-native English speaking teacher NNEST justru memiliki keunggulan, pengalaman belajar bahasa yang sama dengan siswa, kemampuan menjelaskan perbedaan L1 dan L2, serta menjadi model bilingual yang sukses. Identitas guru harus digeser dari peniru natif yang gagal menjadi pengguna bilingual yang kompeten. Bahasa juga berkaitan erat dengan identitas gender. Riset menunjukkan siswa perempuan sering lebih termotivasi dalam pembelajaran bahasa, tetapi seringkali terbungkam dalam interaksi kelas karena dominasi bicara siswa laki-laki. Materi ajar pun kerap mengandung bias gender. Guru EFL perlu bersikap gender aware, memastikan partisipasi setara, dan menciptakan ruang aman agar identitas gender tidak menjadi penghalang belajar. Konsep imagined communities sangat relevan dalam EFL. Siswa belajar bahasa Inggris bukan untuk orang di sekitar mereka, tetapi untuk bergabung dengan komunitas global yang mereka bayangkan. Akademisi, gamer, atau penggemar K-pop internasional. Jika kurikulum tidak terhubung dengan komunitas imajiner ini, investment siswa melemah. Identitas juga terkait dengan agency, yaitu daya tindak siswa. Pembelajaran yang memberdayakan memberi ruang bagi student voice. Selain itu, identitas siswa masa kini bersifat hibrida, lokal sekaligus global. Code mixing bukan kegagalan, melainkan realitas sosiologis abad ke-21. Singkatnya, bahasa dan identitas tidak bisa dipisahkan dalam pembelajaran EFL. Konsep identity, investment, self-agency, dan imagined communities membantu kita memahami mengapa siswa belajar atau berhenti belajar. Pengajaran bahasa yang efektif adalah pengajaran yang memvalidasi identitas, bukan menekannya. Sebagai refleksi, tanyakan pada diri Anda, apakah kelas EFL Anda memberi ruang bagi siswa untuk menjadi diri mereka sendiri dalam bahasa Inggris, atau justru memaksa mereka mengenakan identitas yang bukan milik mereka? Guru bahasa bukan hanya pengajar linguistik, tetapi juga arsitek identitas pembelajar.